ketika saya belajar dulu pertama kali bahasa Arab, ya saya hanya belajar menyusun pola kalimat. Sehingga meskipun saya tidak tahu istilahnya, saya tidak tahu aturannya, saya cuma tahu tidak begitu susunannya. Ya. Jawab kritikan saya benar atau salah? Benar, karena tidak sesuai dengan aturannya toh. Cuman ketika saya ditanya kenapa begini, kenapa begitu, saya belum tahu waktu itu. Kan nanti akan saya tahu ketika saya belajar. Maksudnya belajar di tahap berikutnya. Ya, di tahap berikutnya. Nah, yang susah adalah menghafal mufradat itu mudah. As-sa'bu fi kaifa nukawwinul jumlah. Yang sulit adalah bagaimana kita menyusun kalimat. Ya, kenapa? Karena ya tidak semua orang bisa membuat sebuah kalimat yang sederhana. Yang bisa dilakukan adalah ketika ada contoh, ikuti saja itu contoh. Sahih? Oke. Arju minkunnal qiyam. Mungkin ada yang kalian boleh berdiri sebentar? Oke. Saya bisa ditanya adik-adik pula-pula apa saja. Baik ya Ustaz. Boleh berdiri? Oke, sudah banyak saya lihat hewan-hewan di atas kepala kalian ini, sehingga banyak juga hembusan angin yang bikin kalian. Oke. Bisa angkat tangan kanannya? Apa bahasa Arabnya kanan? Kalau kanan betul, yamin. Tangan kanan al-yadul yumna. Kalau kiri? Oke, saya semalam boleh turunkan. Apa bedanya kiri dan utara? Yang mana yang kiri, yang mana yang utara? Oke, syamal utara, syimal kiri. Ya, jadi jangan kebalik ya. Karena semalam saya mendengar beberapa kelompok itu yang kebalik. Ya. Jadi kalau syamal utara, syimal kiri. Ya, jadi kalau syimal kiri. Kalau syamal utara. Kalau jamal oke, mantap. Tepuk tangan dong buat semua. Oke. Mas Muki anti ayhal ukht al-jamilah. Mas Muki? Khas. Khas atau has? Khas. Ma makna al-khas? Selada. Anti? Selada. Apa itu selada? Tahu nggak selada apa? Nah, ini ustadzah ini panitia kasih kata dalam bahasa Arab, nah bahasa Indonesia saja mereka nggak tahu ini. Apa itu selada? Hah? Khadrat. Yang warna apa? Akhdar. Yang bentuknya seperti apa? Mislu. Qurun. Mana qurun? Kol. Memang begitu, selada. Emang selada seperti kol? Kol itu kan yang jalan yang kalau mau masuk dibayar. Hah? Oh, tahu. Oke, tafadhal Nabil Julus. Ijlisna. Ya. Ini yang saya sebut bosnya, belajar bahasa itu seharusnya menggunakan apa tadi? Pola. Ya, sehingga lebih memudahkan. Kenapa lebih mudah? Kan tinggal ikut saja. Tanpa perlu mempertanyakan ini dan itu. Karena kalau itu yang dipertanyakan jadi panjang kali lebar. Ya, karena akan jadi panjang. Yang paling sederhana, ikuti saja. Yang kalau diikuti aman, selesai. Apa? Ikuti semua susunannya, harokatnya. Khususnya di harokat terakhir. Nah, ya,
Ini contoh menggunakan pola kalimat sederhana. Masalan, muslim, ya, al-kalimah muslim. Nad'uha fi jumlah. Ana muslim. Jadi kata yang pertama adalah domir. Domir ya. Ada berapa jumlah domir? Kam adadud domair? Kam adadud domair? Arba'ata asyar. Ya, bukan arba'asyar. Arba'ata asyar, 14. Ada yang juga bilang isna asyar, 12. Kenapa? Karena ada dua domir yang double huruf apa itu? Huma dan antuma. Makanya ada yang bilang cuma 12 karena ada yang double toh. Ya, tetapi kalau di total semua arba'ata asyar. Nah, pola yang kita akan buat adalah al-kalimatul ula dhamir. Wal kalimatul tsaniyah isim. Seperti ana muslim, dan di sini sudah dikasih contoh talib. Nah, sekarang kita mau membuat kalimat yang sama dengan kata pertama dhamir dan kata kedua sudah ada jawabannya. Ada yang mau bantu jawab? Nah, anti. Kuli, talib. Ana talib. Oke. Dhamir yang lain mungkin. Domir yang lain. Anti mudarris berarti nggak pas ya. Karena yang diminta adalah mudarris, bukan mudzakkar. Mudarris. Kan yang saya minta adalah ikuti pola saja. Mudarris toh? Berarti kasih domir yang, oh iya, saya lupa kalau ada ini. Ada ekor saya. Di tengah saja. Siapa tahu nanti saya terbang ke sini, ke sana, ke sini, ke sana dan ke sini. Oke. Tadi saya ngomong apa? Ini nih, ya. Jadi kalian kata mudarris ada tak marbutahnya enggak? Mafi la najid. Nah, berarti al-an ibhasna an domir yang tidak perlu merubah kata itu. Huwa mudarris, sahih. Anta mudarris. Ada yang lain selain itu? Nahnu mudarris. Nahnu jamak dia. Ya, berarti opsinya cuma salasa. Ana, huwa, anta. Nah, itu saja yang bisa dipakai di sini. Jadi pakai saja mau ana talib, ana mudarris, ana tabib, ana muhandis, ana tayyar, tanpa perlu mengetahui untuk pemula ya, untuk awal ya, bahwasanya yang pertama adalah mubtada, yang kedua adalah khabar. Enggak perlu itu. Apa yang penting? Bikin kalimat. Ya, karena yang mau saya tanyakan, kira-kira yang mana duluan keluar dalam bahasa Arab? Kalimatnya atau hukumnya? Hukumnya itu yang saya masuk mubtada khabarnya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Yang mana duluan muncul, jumlah fi'liyah atau kata-katanya? Kalimatnya. Orang Arab dulu nggak tahu apakah ini jumlah ismiyah, apakah ini jumlah fi'liyah. Mereka hanya ngomong saja. Di kemudian hari baru dibuatkan aturan untuk memudahkan bagi orang yang mau mempelajari struktur kalimat bahasa Arab. Jadi ada dulu omongannya, baru keluar aturannya. Nah, kenapa keluar aturan? Karena mungkin bagi orang yang mau belajar bahasa ini, yang memang bukan orang Arab, perlu mengetahui aturan biar bisa membuat dan menggunakan kalimat-kalimat ini dengan benar. Atau contoh, masalah al-mihna. Apa makna al-mihna? Profesi ya. Anta tajir atau anti tajirah. Yang perlu kalian lakukan adalah apa? Oke, mengikuti pola. Ya, mengikuti contoh. Anta tajir, anti tajirah, atau anta tajirun, anti tajiratan. Talibun, idzan anta talibun, anti talibah. Mudarris, anta
wa anti tabib. Ahsantun. Muhandis. Tayyar. Ma makna tayyar? Pilot, ya, pilot. Ya. Jadi mengikuti pola saja, ikuti saja. Itu akan jauh lebih mudah untuk dipahami dengan sekedar mengikuti pola. Ini pola yang paling sederhana ya. Jadi pola yang paling sederhana. Nah, saya kasih contoh pola yang lebih tambah jumlahnya. Kalau tadi terdiri dari berapa kata? Dua saja ya. Nah, kalimatain. Ya, al-jumlatu tatakawwanu min kalimatain. Ya, semuanya menggunakan yang kata pertama adalah dhamir, baru yang kedua adalah bisa isim yang berupa mihna, profesi. Ya, dari tadi profesi semua yang kita sebut. Nah, wal'an na'khudh jumlah bi thalathi kalimat. Na'khudh jumlatan bi thalathi kalimat. Mal misal, hal hadha qalam? La hada kitab. Kenapa pakai kata kitab? Li'annal jawab huwal kitab. Ya, bainal qausain, di dalam kurung itu. Contoh berikutnya, hal hadhihi sabbura? Jawabannya adalah nafidah. Idzan la hadhihi nafidah. Wal'an hal hada masjid? La hada mal'ab. Ma makna al-mal'ab? Lapangan. Ya, tempat bermainnya, yaitu lapangan, ya. Taib, hal hadhihi talibah? La hadhihi tabibah. Naam, la hadhihi tabibah. Hal hadha mumarrid? La hadha mudarris. Ma makna mumarrid? Orang, ya, perawat, ya, orang yang mengurusi orang sakit. Naam. Hal hadhihi sayyara? La. Hal hadhihi haqibah? La. Hadhihi. Ya, la hada kursi. Nah, lihat yang terakhir ini levelnya sudah meningkat lagi. Kenapa? Kalau yang di atasnya itu sepadan antara mudzakkar muannas muannas, yang di level berikutnya pertanyaannya muannas, jawabannya mudzakkar. Tapi kalian sudah bisa menjawab dengan hada kursi. Kenapa? Ya mungkin terbiasa dengan pola sebelumnya. Ya, tanpa perlu mengetahui bahwa ini hukumnya apa, namanya ini dalam kaidah apa, ikuti saja apa? Pola. Dalam bahasa Arab disebut sebagai namat. Apa? Namat. Namatun. Pola. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut pattern. Ya. Oke. Wal'an ta'alau ma'i linata'allama an at-tarakib al-Qur'aniyah atau al-asalib al-Qur'aniyah. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara belajar itu tetapi dengan mencontoh pola-pola yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kenapa pola dalam Al-Quran yang perlu kita kaji? Ini polanya bukan pola sembarangan susunannya. Kenapa? Yang buat ini Allah langsung, Sang Maha Sempurna. Oleh karena itu tentu saja polanya, karena yang buat itu Sang Maha Sempurna, maka polanya juga pasti pola yang sempurna. Ibaratnya seperti ini. Kalau ada seorang pelukis yang jago melukis dan kemudian dia melukis sebuah lukisan, kira-kira nih lukisannya bagus atau enggak? Bagus. Kenapa? Karena yang melukis adalah pelukis profesional yang jago. Tapi kalau saya misalnya, saya nggak jago gambar, disuruh gambar yang aslinya ganteng, ternyata begitu saya gambar hancur. Kenapa bisa hancur? Karena bukan ahlinya yang bikin. Nah, bayangkan kalau Al-Quran, ayat-ayat yang ada di dalamnya, bahasa yang digunakan itu datang dari Zat yang Maha Sempurna, maka pasti hasilnya juga akan sempurna. Nggak mungkin tidak. Ibaratnya lukisan, kalau yang membuat itu adalah pelukis profesional, pasti hasilnya bagus.
Nah begitu juga ketika ada zat yang maha sempurna bertutur kata, maka pasti tutur katanya, kalimat-kalimat dan kata-kata yang dipilihnya untuk menyampaikan apa yang dia inginkan pasti adalah kata-kata pilihan, kalimat-kalimat pilihan. Maka itu, yuk ta'alu ma'i nata'allam at-tarakib al-Qur'aniyah. Nah, ini contoh. Ini di surah Qaf ayat 30. Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqul hal min mazid. Ini adalah sebuah diskusi kecil antara siapa? Allah dengan neraka jahanam. Ya, ditanya, yauma naqul, hari di mana kami, yaitu kata Allah, berkata kepada jahanam, ya jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Ya, penuh ya, berisi betul, sudah penuh toh isinya. Wa taqul, jahannam taqul, hal min mazid? Ada tambahan? Masih ada tambahan enggak nih? Jahanamnya nantang nih. Sederhananya nantang, maksudnya masih banyak kosong ini. Dan sayangnya mayoritas pengisi neraka itu perempuan, hati-hati loh. Hal min mazid. Nah, ada pola yang kita mau ambil di sini. Ada kata hal, lalu min, lalu isim. Dan isimnya harokatnya apa? Ya, kasratain. Ya, kan begitu saja. Tidak usah tanya kenapa begini, kenapa begitu. Tapi ikuti saja. Nah, dari hal min mazid artinya adalah apakah masih ada tambahan? Nah, karena kata mazid itu ada tambahan. Nah, sekarang kita mau menggunakan pola ini dalam kalimat yang berbeda. Hal min ta'am artinya Apakah ada makanan? ya, karena polanya sama, maka tentu artinya meskipun menggunakan kata yang berbeda, susunannya juga sama. Kalau yang pertama, apakah masih ada tambahan? Kan yang diganti kata apanya? Mazidnya ya, kata mazid yang berarti tambahan. Berarti ketika itu kita ganti dalam terjemahannya, cuma itu juga yang berubah. Berarti kata hal min ta'am artinya Apakah masih ada makanan? ketika misalnya kalian sudah makan nih, tapi masih ibaratnya baru lambung kanan yang terisi, yang lambung kiri masih kosong. Cole-cole nih, Ustazah, hal min ta'am. Jangan bilang, Ustazah, mujud ta'am lah, Ustazah. Itu bahasanya manusia, tapi bahasanya Allah, tarkibnya Al-Quran. Hal min ta'am. Apakah masih ada makanan? Ya, ini kan pola nih. Ya, pola yang kita pelajari. Hal min amal. Apakah masih ada yang dikerjakan? Wah, itu sudah tahu artinya toh. Dari mana? Pola. Ikuti saja polanya. Dan pola ini sempurna. Kenapa? Karena yang mengatakan ini siapa? Zat yang maha sempurna, Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kira-kira kalau saya mau ngomong, apakah masih ada pertanyaan? Ahsantun najawiyah. Hal min soal. Tuh sudah jago minta. Dari mana? Pola. Dan bayangkan, kalian setiap hari membaca kitab suci, taqra'nal ayat al-Qur'aniyah fi kulli lahadhatikun wa yumkinuna an nata'allam al-arabiyyah bi tariqatin afdal min khilali tilawatina lil Qur'an. Ya, kita setiap hari ngaji, setiap hari membaca Al-Qur'an, bahkan mungkin di setiap saat. Dan sayangnya kita sering lupa bahwasanya yang kita baca ini adalah referensi terbaik bahasa Arab. Nah, kalau kita mau belajar bahasa Arab, ngapain cari buku yang lain? Nah, ada buku yang dibuat oleh Sang Maha Agung, Sang Maha Sempurna, Sang Pencipta bahasa. Tidak mungkin salah. Kalau buku buatan orang masih ada kemungkinan salah, minimal salah cetak mungkin. Ya, karena namanya kerjaan manusia. Wal insanu mahallul khata'i wan nisyan. Mungkin salah, mungkin lupa. Entah pencetaknya yang salah atau lupa, entah penulisnya yang salah atau khilaf. Nah, kalau Allah la. Hal min kitab artinya Apakah masih ada buku? apakah masih ada buku? Nah, ini tadi ya. Nah, sekarang ada yang mau bantu saya membuat jumlah ala hadzal namat.
Nah, tafadhali. Ya, bikin kalimat seperti ini. Hal min, tapi terserah apa. Dan terjemahkan artinya. Nah, tafadhali ya Mas Muki. Kamza, kamra, kumra. Pir. Au kamusra. Itu tulisannya terlalu cantik jadi saya nggak bisa baca nih kayaknya. Oke, nah, tafadhali. Hal min. Hal min. Ya. Hal min kamusra, apakah masih ada pir? Nah, tuh. Saya mau makan pir. Tafadhali. Hal min libas, apakah masih ada pakaian ya? Naam. Hal min misbah, apakah? Ya, kurang terang Ustazah. Hal min misbah? Naam. Hal min qalam. Hal min kursi. Istimara. Ya, istimara, apakah masih ada formulir? Hal min fulus. Aduh. Enggak ada isinya kantongku. Anti. Hal min hida, na'am. Hal min ma. Hal min hadiah, Masya Allah. Santai ya. Apakah masih ada hadiah Ustazah? Ya, kalau sudah juara nanti insya Allah. Ada ya Ustazah ya? Ada insya Allah. Tuh lihat, dari satu pola ini kalian bisa membuat puluhan bahkan ratusan, mungkin juga puluhan ribu kalimat. Dari satu pola saja. Polanya apa ini? Polanya Al-Quran. Ya, polanya Al-Quran. Na'khud misalan akhar. La a'budu ma ta'budun. Al-ma'na, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah. Apa pola yang ada di kalimat ini? Fi'il, lalu ma, lalu fi'il yang sama. Ya, fi'il yang sama, cuma domirnya saja yang berbeda. Kan kalau a'budu, saya menyembah. Kalau ta'budun, kalian menyembah. Tapi fi'ilnya sama ya. Tapi yang berbeda apanya? Domirnya saja, domirnya ya, yang melakukan. Ya. Saya kasih contoh. Aqra'u ma taqra'. Saya tidak membaca. Ya. Saya membaca apa yang kamu baca. Kalau dihilangkan la-nya kan berarti positif ya. Kalau mau saya tidak membaca apa yang kamu baca berarti la aqra'u ma taqra'. Lihat ada kata yang sama, fiilnya sama. Cuman yang berbeda apa? Domirnya, pelakunya saja yang berbeda. Tapi kan polanya sama tuh. Ya, aqra'u ma taqra'. Saya membaca apa yang kamu baca. Misal akhar. Adrusu ma tadrusun. Ya, saya mempelajari apa yang kalian pelajari. Sama nggak polanya sama a'budu ma ta'budun? Sama. Tinggal ya di explore saja. Kaifa ta'khudhu kalimah wa tad'uha ala hadzal namat. Ya, bagaimana kalian mengambil satu kata tertentu dan mengikuti pola ini. Misalun akhar. La asma'u ma tasma'un. Saya tidak mendengar apa yang kalian dengar. Ya? Saya tidak dengar apa yang kalian dengar. La akulu ma ta'kulun. Ya, saya tidak makan apa yang kalian makan. Nah, sekarang kita coba. Masya Allah. Tafadhali. Atlubu ma tatlub. Saya meminta apa yang kamu minta. Masya Allah. Ahsanti. Naam. Ahsanti. La aktubu ma taktub. Saya tidak menulis
Apa yang kamu tulis? Apa Pak? Anti isal. Ahsanti, la ashrabu ma tashrabun. Kalau misalnya jamak atau la ashrabu ma tashrab kalau cuma satu. Lihat bagaimana dari satu pola kita bisa membuat banyak jumlah. Ya. Dari mana kita pelajari ini? Quran. Siapa yang bikin? Allah. Bagus enggak? Pasti nih. Ya. Yang bikin yang maha bagus, nggak mungkin yang buatannya itu biasa-biasa saja. Ya. Nah, ini yang saya maksud. Kita belajar apa? Pola. Ya, pola. Kau di sana, aku di sini, tendang. Ya. Nah, sekarang kita nandur ila namatin akhar. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Artinya, ya, hanya kepadamu kami menyembah. Yang kata keduanya kan sama polanya. Ya, kata keduanya kan sama polanya. Iya juga baru ada dhamir ka, baru ada fiil setelahnya. Nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa pola yang dipakai? Iya, lalu al-dhamir, ada fi'il. Nah, apa makna tersembunyi dari pola ini? Nah, asalnya adalah na'buduka. Kami menyembahmu. Kan susunan kalimat dasarnya itu seperti ini. Ada fi'il, kemudian ada fa'ilnya, baru ada objeknya. Siapa objeknya di sini? Allah. Ya, kamu, ya. Dan siapa yang dimaksud dengan kamu? Allah. Nah, ya. Nah, jadi ada fi'il, ada apa lagi tadi? Ada fa'ilnya, ada pelakunya, lalu ada objeknya. Apa istilah objek dalam bahasa Arab? Maf'ulun bihi. Kata na'buduka, ma makna na'buduka? Kami menyembahmu. Nah, ketika objek atau maf'ul bihi yang seharusnya di depan apa di belakang? Di belakang itu dikedepankan, maka berubah maksudnya. Berubah maksudnya. Kalau saya bilang na'buduka, kami menyembahmu, maka dalam kalimat ini tidak menutup kemungkinan kami juga menyembah Tuhan yang lain. Misalnya, saya melihatmu. Tapi kan bisa juga saya bilang, saya juga melihat yang lain. Karena dalam kalimat itu tidak ada pembatasan. Saya menulis saya menulis lagu misalnya. Apakah hanya lagu yang saya tulis? Belum tentu. Bisa saja saya juga menulis yang lain, cuma saya tidak bilang. Tetapi ketika objek itu dikedepankan, maka di situ ada makna takhsis, pengkhususan. Makanya artinya hanya. Hanya. Jadi ketika kalian mau menggunakan sebuah kalimat yang ada makna hanya, nggak ada yang lain, maka pola ini yang bisa kita lakukan. Apa itu? Objeknya dikedepankan. Nah, cuman kalau domir objeknya itu berupa domir yang begitu yang tidak berdiri sendiri, perlu sandaran dia. Karena dia tidak bisa berdiri sendiri karena namanya domir muttasil, ya. Bukan yang seperti ana, anta. Itu kan dia berdiri sendiri ya. Tapi yang domir seperti ka, ki, apalagi? Kuma, ha, itu kan domir-domir yang bersambung ya. Maka karena dia harus bersandar, butuh sandaran dia. Dikasih iya. Ya, karena dia nggak bisa berdiri sendiri. Nggak seperti santri-santri hafidhah yang mandiri katanya. Nah, domir muttasil ini nggak pernah belajar di RTH hafidhah. Makanya dia butuh sandaran selalu karena dia nggak bisa mandiri. Nah, yang masuk di
RT Kahfi itu nantinya jadi domir-domir munfasil, ya. Domir yang bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, sampai sini ngerti ya? Jadi asalnya adalah buduka, kami menyembahmu. Bisa saja menyembah yang lain. Makanya Allah tidak menginginkan ini. Yang Allah inginkan hanya dialah satu-satunya zat yang patut disembah, yang berhak disembah. Makanya Allah mengajarkan pola ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bisa nggak kita pakai pola ini untuk kalimat yang lain? Bisa banget. Ya. Kaif. Salah. Nah, sama dengan tadi iyyaka nasta'in, asalnya adalah nasta'inuka. Nah, uhibbuki. Ma makna uhibbuki? Saya mencintaimu, saya menyayangimu. Tapi kalau saya ngomong begini, istri saya marah. Kenapa? Bisa saja saya mencintai wanita yang lain juga selain dia. Toh? Makanya kalau istri saya bilang begini, biasa-biasa saja dia. Tapi kalau saya rubah sedikit, iyyaki uhib, baru dia berbunga-bunga. Nah, apa artinya iyyaki uhib? Hanya kamu yang mencintai. Ya, iyyaki uhib. Jadi kalau ada laki-laki bilang sama kalian, ya ukhti, ana uhibbuki, jangan terperdaya. Karena bisa jadi dia juga mencintai wanita yang lain selain kalian. Bener nggak? Iya. Kecuali dia bilang, ya ukhti, iyyaki uhib. Baru boleh kalian kelepek-kelepek terbang ke angkasa. Ya. Jadi orang yang belajar bahasa itu beda kecerdasannya. Ya, beda. Dan satu-satunya bahasa yang mengajarkan kita kecerdasan yang sempurna, yang paripurna adalah bahasa ini. Kenapa? Dari Sang Maha Sempurna. Ya, jadi kalau ingat ya, kalau ada laki-laki bilang sama kalian, "Ukhti, uhibbuki." Gombal itu. Ya, karena bisa jadi bilang sekarang begitu sama kau, besok bilang tuh sama yang lain. Jadi iyyaki uhib. Nah, sekarang anggaplah kita pakai domir saja dulu. Ya, menggunakan pola ini. Ada yang mau bikin nggak? Coba. Jadi clue-nya adalah domirnya itu asalnya adalah sebagai objek. Contoh misalnya, adribuka. Saya memukulmu. Adribuka ya, laki-laki yang saya pukul, karena kalau perempuan nggak boleh dipukul. Makanya contohnya adribuka. Kalau laki-laki tidak apa-apa sih. Nah, kalau mau menggunakan pola yang ini, maka yang saya bilang adalah ya, iyyaka adribu, hanya kamu yang saya pukul, yang lain enggak. Seperti ini. Ada yang mau coba? Oke. Iyyaka aqra, hanya kamu yang saya baca. Akrahu, benci ya, bukan akra'u, akrah. Ya, akrahu. Iyyaka, atau iya, jangan baku bombe ya. Ini contoh saja ya, contoh. Hanya kamu yang aku bombe. Ya, oke. Yang paling ujung boleh. Siapa ya sampingnya? Iyyaka nah carimu. Ya, hanya kamu yang kami muliakan ya. Iya, benar ya. Nah, carim. Tadi ada yang sebelah sini angkat. Iyyaki amartu, hanya kamu yang saya suruh ya. Ahsanti. Iyyaki arju, hanya kamu yang aku harapkan. Masya Allah. Jago-jago nih sekarang anak RTH bahasa Arab ya. Masya Allah. Lihat. Min aina nata'allamu hadhihi? Min al-Quran. Ya, kitabun naqrahu fi kulli ayyamina. Buku kitab yang sayangnya setiap hari kita baca, tapi sayangnya luput dari perhatian. Padahal kita bisa belajar bahasa yang paripurna, khususnya bahasa Arab itu dari Al-Quran ini. Maka mumpung kalian yang setiap hari berinteraksi dengan ini, ya, coba lihat mushafnya, lihat ayat-ayat yang setiap hari kalian baca, coba lihat artinya.
kalian akan mendapatkan beberapa pola kalimat yang wow, Masya Allah. Yang kalau kalian gunakan dalam keseharian kalian, maka kalian itu seperti Quran yang berjalan atau Quran yang bertutur. Ya, jadi bahasa kalian itu bukan bahasa manusia kebanyakan. Bahasa kalian itu bahasa ilahi. Kenapa? Yang syarat dengan kesempurnaan. Kenapa? Karena menggunakan pola kalimat ilahi, pola kalimat Qurani. Ya, nah, masih ada nggak? Sekarang lihat di surah Al-Kahfi. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Ada yang tahu artinya? Dan saya enggak dari awal ya. Qala satajiduni insyaallahu sabira. Ya, dia berkata, kamu akan mendapatkanku insyaallah bersabar ya. Wala a'si laka amra. Dan saya tidak menduharkai atau mengingkari perintahmu, ya, perintahmu. Nah, ada yang tahu nggak ini potongan diskusi atau cerita siapa? Musa dengan Allah. Khidir, ya, Musa wal Khidir. Ya, Musa wal Khidir. Ya, kan Musa minta diikutkan ya sama Khidir, tapi Khidir bilang, "Jamu ko ikut. Udah sabar kau pasti. Pace kau." Tapi apa Nabi Musa? Satajiduni insyaallah sabira wa la a'si laka amra. Percaya deh, insyaallah kamu akan melihat sabar dan tidak akan kuingkari, tidak mematuhi perintahmu. Nah, apa pola yang ada di sini? Ada fi'il, kemudian laka, baru isim. Mana itu fi'ilnya? A'si, ya, boleh pakai la, boleh tidak, tergantung kebutuhannya. Baru ada lakanya. Laka itu apa? Milikmu, ya, milikmu. Amran, perintah, ya. Nah, sebenarnya pola ini hampir mengikuti pola kalimat yang sebelumnya. Apa itu? Mendahulukan yang seharusnya di belakang. Tadi dikata iyyaka na'budu, asalnya apa? Na'buduka. Berarti yang domir ka itu kamu, yang harusnya di belakang dikedepankan. Sama ini. Mana dikata laka amran. Asalnya la a'si amroka. Saya tidak saya tidak mengingkari perintahmu, kan itu asalnya. Tetapi jadi asalnya adalah amroka, perintahmu. Nah, tetapi dia mengedepankan domirnya. Berarti apa maksudnya ini? Berarti ada makna apa? Takhsis. Apa itu takhsis? Pengkhususan. Jadi arti sebenarnya ini, apapun perintahmu tidak akan kuingkari ki. Jadi bukan hanya satu perintah, atau seperti tadi dia bilang uhibbuki, bisa saja dia mencintai wanita yang lain, tetapi ketika dirubah yang tadinya di belakang dikedepankan, berarti ada makna khususnya, hanya saja. Nah, sama ini, apapun itu, selama kau yang perintah, ku ikuti. Ya, selama kamu yang memerintah, apapun itu saya pasti ikuti. Makanya dia menggunakan pola ini. Nah, sekarang coba kita menggunakan domir yang sama nih, misalnya itu laka. Ya, la a'si laka amran. Nah, ini tadi yang saya bilang, la a'si amroka. Yang tadinya beramroka, kayaknya di belakang, dikedepankan. Jadi ada makna pengkhususannya. Ada makna pengkhususannya. Nah, sekarang asma'u kalamaka. Saya mendengarkan pembicaraanmu, perkataanmu. Kita rubah sedikit menjadi asma'u laka kalaman. Asma'u laka kalaman. Artinya
apapun yang kau bilang saya dengar. Ya. Kalau saya bilang asma'u kalamaka, ya mungkin sekarang ku dengar. Tapi siapa tahu nanti tidak ku dengar. Tapi ketika dirubah seperti ini, asma'u laka kalaman, asal kau yang bilang ku dengar ki. Ya. Apapun yang kamu katakan, saya mendengar. Asma'u laka kalaman. Ya, asma'u laka kalaman. Uti'u amrallahi. Saya mentaati perintah Allah. Dirubah menjadi uti'u lillahi amran. Ya, kan dari kata Allahnya tadi di belakang kita ke depankan, cuma ditambahkan apa? Lam tadi itu yang untuk. Ya. Lam, kan lamnya bisa jadi la atau li tergantung sandaran yang datang setelahnya. Ya. Uti'u lillahi amran. Artinya saya mentaati ya semua perintah Allah atau apapun perintah Allah selama Allah yang memerintah. Lihat ada mana pengkhususannya ya. Nah, jadi kita rubah, ingat ya, sebuah kalimat ketika berubah susunannya maka tentu ada makna yang berubah juga. Ya, berubah juga. Nah, ada yang mau kasih contoh enggak kalimat seperti ini? Oke. Naam. Aku laki idaman, berbahaya ini. Apapun laukmu, kalau selama itu laukmu sayang makan. Tapi benar nggak polanya? Benar. Ya, aku idamaki. Dirubah aku laki idaman. Jadi apapun selama itu laukmu, tawaku itu. Jatahku itu. Sayang makan. Ahsanti. Misalan akhar. Ada yang mau ngasih contoh yang lain? Adrusu darsaka menjadi adrusu laka darsan. Sahih ya. Saya mempelajari pelajaranmu. Kalau dirubah adrusu laka darsan, apapun pelajaranmu, selama itu pelajaranmu saya akan pelajari juga. Ya, saya akan pelajari juga. Nah, inilah beberapa contoh tarkib atau susunan kalimat dalam Al-Quran yang bisa kita gunakan dalam keseharian kita. Ya. Nah, atau ini misalnya, wa ma adunnu sa'ata qa'imah. Apa artinya? Dan aku tidak menyangka bahwa kiamat itu terjadi, akan terjadi ya. Qa'imah itu maksudnya berdiri atau terlaksana atau terjadi. Nah, ada kalimat, ada pola ma'adhunnu baru isim fa'il. Tahu isim fa'il? Yang bagaimana itu? Ya, kata yang menunjukkan pelaku dari sebuah pekerjaan. Jadi kata itu sudah menunjukkan pelaku dari sebuah pekerjaan. Jadi dia sudah ditahu pekerjaan apa yang dia lakukan dari bentuknya sendiri. Contoh, kata dharibun. Sudah pasti pekerjaan yang dia lakukan adalah memukul. Nah, jadi dia pelaku dari pekerjaannya sendiri. Ya, katibun. Ya, artinya adalah orang yang menulis. Jalisun, orang yang duduk. Dia melakukan pekerjaannya saja, nggak melakukan pekerjaan yang lain. Ya, hanya melakukan pekerjaan yang dia dibentuk dari pekerjaan itu. Nah, contoh, ma adhunnul mudarrisa qadiman. Ma makna qadim? Datang. Ma adhunnul mudarrisa qadiman artinya saya tidak mengira bahwa guru itu datang. Tak? Ma adhunnul mudarrisa qadiman. Ma adhunnu taliba mutaakhiran. Saya tidak mengira kalau siswa itu bakal terlambat. Ya. Lihat kalimat-kalimat Quran. Ma adhunnu talibata bakiyah. Saya tidak mengira siswi itu nangis atau akan nangis. Atau misalnya
ma azunnul baba maftuhan. Ini dengan pola yang lain tetapi dengan susunan yang sama. Apa itu maftuh? Maftuh itu isim maf'ul, ya, yaitu terbuka atau dibuka. Tapi intinya polanya ada kata ma azunnu, isim, kemudian isim lagi bisa isim fa'il misalnya sebagai pola awal, kemudian pola berikutnya di contoh terakhir isim maf'ul. Nah, itu tadi beberapa contoh tarkib atau susunan atau namat, pola yang ada di dalam Al-Qur'an yang bisa kita pelajari. Ya, bisa kita pelajari. Maksudnya pelajari adalah memahami kemudian menggunakan dalam kalimat-kalimat kita. Jadi kalau kalian mau bahasa Arabnya bukan bahasa Arab yang standar, belajar sama Al-Qur'an. Bagaimana itu susunannya? Ya, susunan Al-Qur'an itu sendiri. Nah, ada beberapa uslub, ungkapan yang juga kita bisa gunakan dalam keseharian kita, yang kalau tadi pola berarti kita modifikasi, ya, kita modifikasi. Nah, ini beberapa uslub, beberapa ungkapan yang bisa kita ambil utuh seperti itu atau kita rubah sedikit. Contoh misalnya, anna laki hadza. Artinya? Enggak. Dari kemana kamu dapat ini? Ya. Ada yang tahu nggak ini potongan ayat di mana? Tentang siapa? Siapa yang Maryam yang nanya? Lah. Ini bedanya kalau anak RTH yang ditanya. Ya, langsung nyambung ketika ditanya ayat. Nah, mahasiswa itu ditanya belum tentu nyambung, jadi kalian lebih jago dari mahasiswa saya. Ya, tepuk tangan dong buat RTH. Langsung nanya ini ayat tentang apa? Tentang ini, tentang itu. Wah, jago kalian ya, luar biasa. Ini yang bikin saya selalu semangat datang di acara kalian. Ya. Jadi ketika ada teman kalian punya makanan misalnya, daripada kalian bilang min aina hadhihi ya ukhti, itu biasa itu. Pilih ungkapan yang lebih keren. Ungkapannya Al-Qur'an. Apa bilangnya? Anna laki hadza. Tuh. Wih, bahasanya, orang yang dengar itu, orang yang tahu bahasa Arab, yang mendengar kalimat kalian yang berupa seperti itu, pasti akan bilang, wih, bagusnya bahasa Arabnya tuh, bahasa Al-Qur'an apa pakai? Tuh, santri mana itu? RTH. Siapa ustazahnya? Ustazah ini, ustazah ini. Wih. Jadi ustazah juga ikut naik namanya. Ya. Nah, ini ungkapan yang bisa diambil langsung atau disesuaikan saja domirnya. Kalau misalnya yang ditanya ustadznya misalnya, wih, Ustadz Mahmud makan kuaci. Ustadz, anna laka hadza? Mau takmi hal min kuaci? Mau mana hal min kuaci? Nah, itu tadi sudah kita pelajari, kita praktekkan. Hal min kuaci ya. Tidak. Ya. Nah, ini ya, jadi domirnya tinggal disesuaikan saja. Kalau buat laki-laki berarti anna laka hadza. Kalau yang mau kalian tanya itu adalah muannas misalnya, tinggal disesuaikan hadhihi misalnya. Ya. Hai calak. Kemarilah. Kalian bisa bilang ta'al. Bisa. Mau yang lebih keren sedikit, hai calak. Kalau laki-laki hai calak, kalau perempuan hai tilik. Haitanya tetap yang berubah lakinya doang, ya. Bukan hai tiliki. Hai tiliki lah. Hai tilaki. Hai calaki. Ya. Hai calak. Jadi kalau ta'al itu biasa, semua orang bisa. Jangan melakukan hal yang biasa, lakukan hal yang luar biasa. Apa yang berbeda dari orang? Berbedanya, kalau jeleki kan berbeda juga, bukan. Berbedanya yang lebih bagus. Ya. Jadi jangan hanya sekedar berbeda. Karena berbeda itu bisa karena saking bagusnya atau juga saking jeleknya. Nah, yang masuk TV itu, mereka artis-artis itu punya kelebihan. Entah lebih gantengnya atau lebih jeleknya. Yang masuk di TV itu tidak ada yang setengah-setengah. Kalau tidak ganteng sekali, hancur sekali. Kan begitu juga. Karena yang biasa-biasa tidak ada yang mau lihat.
Maka kalian yang jadi santri, jangan jadi santri yang biasa-biasa saja. Dan yang lihat kalian, santri yang luar biasa. Bagaimana nggak tahu luar biasanya? Jago hafal Al-Quran, jago bahasa Arab. Jagonya bukan bahasa Arab yang biasa-biasa saja, bahasa Arab Quran. Nah, no? Haita lak. Artinya makite itu kalau ada sesuatu gitu. Apa? Makite. Lobet laptop ini ternyata. Ustadz Mahmud bisa minta tolong Syahin fil ghurfah. Hayhata. Apa itu hayhata? Serius loh. Mustahil. Ya. Maksudnya mustahil adalah karena dia sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang sangat jauh terwujud, makanya kita bisa bilang hayhata, mustahil. Nah, ini jangan dirubah-rubah ya menjadi hayhata, hayhatu, hayhati, ini nggak bisa. Ya, hayhata, tak ini anta Ustadz, kalau perempuan hayhati tidak. Kalau saya hayhatu, enggak. Ini hayhata saja, enggak boleh dirubah-rubah ya. Jadi bukan hayhata, hayhatu, hayhati, enggak. Yang boleh cuma hati-hati, hati-hata, hati-hatu. Halumma ilaina. Ikutlah bersama kami. Daripada kalian bilang hayya bina, biasa itu. Ngomongnya apa? Halumma ilaina. Ikutlah bersama kami. Nah, saran saya, Ustadz, bagaimana biar bisa dapat mudah ungkapan atau uslub-uslub seperti ini? Paling gampang, cari dalam Al-Quran ayat yang berupa diskusi atau pertanyaan, tanya jawab. Itu pasti akan ada kayak bahasa langsung ya. Seperti tadi yang qala satajiduna insyaallah sabiran wa la a'si laka amra. Ini kan percakapan ya antara Musa dan Khidir. Sama dengan anna laki hadza. Percakapan antara Zakaria dan Maryam. Jadi kalau ada percakapan dalam Al-Quran, perhatikan baik-baik. Karena bisa jadi ada ungkapan yang bisa kalian gunakan dalam keseharian kalian. Ya. Anna laka hadza ya Ustaz. Ustaz Mahmud sibuk makan kuaci jadi tidak perhatikan. Makite. Iya. Ini laptop jadul ini jadi. Oke, halumma ilaina. Syaghafaha hubba. Syaghafaha hubba. Ia membuatnya tergila-gila. Saya mau rubah sedikit. Syaghafatni hubba. Dia membuatku tergila-gila. Kan syaghafa ini buat hayata. Ya, hayata. Tidak mungkin, mustahil. Ya. Ini gunanya belajar itu tujuannya untuk dipraktekkan. Jadi, gak apa-apa hayata Ustaz. Tidak mungkin, mustahil. Ya, syaghafa ini artinya membuat tergila-gila. Jadi syaghaf ini adalah kalau dalam susunan bahasa Arab itu untuk perasaan sayang atau suka itu berlevel-level. Ya. Dan yang paling tinggi itu syaghaf. Ya, syaghaf. Syaghafatni hubba hayata.
Kan jadi syagaf ini domirnya buat siapa yang membuat kalian tergila-gila. Jadi kalau perempuan syagofat berarti ya. Kalau laki-laki yang kalian maksud ada laki-laki itu membuatku tergila-gila karena cinta ya. Syagofani hubba. Jadi gilanya itu karena hub bukan karena kurha. Kalau syagofani kurha dia membuatku gila karena benci. Ini dia hubba. Hayata. Itu jenis tahu Ustazah. Hayata. Tapi harus dipraktekkan. Ini cara mengungkapkan cinta dengan versi yang berbeda. Ini enaknya kalau anak jago bahasa Arab santri RTK diajar, belum dijelaskan sudah keluar ekspresinya. Apa itu? Alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku melimpahkan cintaku padamu. Kalau ngomong uhibbuka atau uhibbuki ini biasa ini. Anak RTH ngomongnya alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku melimpahkan segenap rasa cintaku padamu. Beda rasanya. Ya. Yang susah kalau tidak ada perasaan, nah Ustaz. Itu yang susah itu. Ya. Copot. Sudah. Oh, habis ya berarti. Nah, itu tadi ya beberapa contoh tarkib. Pola, namat yang bisa kita ambil dalam Al-Quran. Dan juga beberapa uslub-uslub yang bisa kita gunakan langsung atau dengan kita rubah sedikit. Kalau yang pertama tadi yang tarkib atau namat, polanya yang kita ambil. Ya kalau di sini ungkapannya itu bisa kita ambil langsung atau tinggal kita modifikasi sedikit tergantung apanya. Lawan bicaranya saja. Ya contoh, alqaitu 'alaika karena laki-laki, lawannya kalau perempuan berarti 'alaiki mahabbatan minni. Ya, syagofaha hubba kalau buat dia membuatku berarti syagofani. Ya, kalau dia membuatmu berarti syagofa, dia membuatmu tergila-gila. Dia membuatmu tergila-gila. Ya, syagofaki hubba kalau misalnya laki-laki itu membuatmu tergila-gila. Ya, syagofaki hubba. Jadi kalian ngomong sama teman kalian tentang laki-laki yang itu temanmu tidur malam tidak bisa tidur, siang tidak bisa malam, sakiki. Bukan karena ada laki-laki yang pikir, enggak. Ya. Jadi tergantung saja domirnya. Ya, tetapi kalau yang tadi yang pertama kita memang mengambil polanya. Yang mana baik itu uslubnya langsung ungkapannya ataupun namat atau tarkibnya itu semuanya kita ambil dari Al-Quran, kitab suci yang naqra'uha fi kulli lahadhatina, ya. Kitab yang di setiap detik dari kehidupan kita baca selalu. Maka selain kita hafal, alangkah sempurnanya kalau kalian bukan hanya hafal, paham, bukan hanya hafal dan paham, tapi kalian hafal, kalian paham dan kalian bisa menggunakannya dalam keseharian kalian dalam bertutur dalam bahasa Arab. Jadi klub sempurna, paham, hafal iya, paham iya, menggunakan iya. Kan itu adalah ilmu yang paripurna tuh. Ada orang baca hafal tapi nggak paham artinya. Ada orang hafal paham artinya tapi nggak bisa bahasa Arab. Ada nggak? Ada. Nah kalian bukan santri yang biasa. Kalian santri yang luar biasa. Kenapa? Hafal Al-Quran, paham Al-Quran, menggunakan bahasa Al-Quran. Tepuk tangan buat santri-santri yang ada di sini. Sedikit gambaran dari kalian yang saya harap kalian akan explore di kemudian hari. Silahkan buka kitab sucinya, baca itu baik-baik. Bagi yang mau belajar bahasa Arab, fal marja'ul asasi liman yuridu an yata'allama al-arabiyyah wa yata'ammaqu fiha huwal kitab al-karim. Adalah orang yang mau belajar, yang mau memperdalami bahasa ini, yang mau tenggelam mencari mutiara di dalam samudranya, maka yang harus dia kuasai adalah Al-Quran. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.